Perkenalkan teman-teman, saya Fian Sujai yang akan menjadi host di malam hari ini, yang akan menuntun PA kita di malam hari ini, dan pemimpin penuntun PA kita di malam hari ini dengan Pendeta Herbie Kurnia Immanuel Mokat MTH yang akan menjadi penuntun PA kita di malam hari ini. Untuk jalannya PA di malam hari ini, pertama kita akan buka dengan doa. Selanjutnya materi atau penyampaian dari pendeta. Selanjutnya juga kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Kita lihat waktu sebentar. Mungkin sesi pertama kita buka dengan 3 orang penanya. Kalau waktu masih panjang, orang boleh tambah lagi. Dan setelah pertanyaan ada closing statement dari pendeta, dan sebelum orang tutup dengan doa, sebentar juga orang akan foto bersama untuk menjadi dokumentasi PA kita di malam hari ini. Oke, baik teman-teman, kita akan mulai PA kita di malam hari ini. Tapi sebelum itu, orang minta hikmat, kekuatan dari Tuhan lewat doa. Dan saya akan pimpin kita semua lewat doa. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, pemuda Gemim yang ada di Zoom ini Tuhan, terkumpul kami, seberapa kami yang ada Tuhan, dari banyaknya anggota pemuda Gemim, tetapi kami ini Tuhan, yang rindu lagi mau belajar firman Tuhan lewat PA Pemuda Gemim di malam hari ini. Tuhan berkati masing-masing kami semua, pribadi lepas pribadi kami, bahkan pun pendeta yang akan menjadi penuntun PA kita di malam hari ini. Tuhan berkati sehingga apa yang disampaikan pendeta sebentar itu berasal daripada Tuhan, sehingga apapun yang pendeta sampaikan itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati media yang kami pakai, Zoom meeting ini. Tuhan berkati jaringan. Tuhan jauh-jauhkan kami semua dari hal-hal yang tidak kami inginkan, bahkan pun gangguan yang ada Tuhan, biarlah itu semua ada dalam kasih dan penyertaan Tuhan, sehingga PA Pemuda Gemim di malam hari ini boleh berjalan dengan segala baik seturut dengan kehendak Tuhan. Ini doa syukur kami Tuhan, PA Pemuda Gemim di malam hari ini kami taruhkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, pendeta, selanjutnya diberikan kepada pendeta. Mungkin sebelum materi, mungkin ada pengenalan singkat, dipersilakan. Oke, terima kasih untuk kesempatan. Sekali lagi saya senang, ini kesempatan yang kedua setelah tahun lalu Kang, saya diberikan kepercayaan untuk membawakan materi waktu itu, dan di sini singkat Yes, pendeta. apa dengar? Halo? Halo? Apa dengar? Iya. Halo? Oke. Ya, terima kasih untuk kesempatan. Ini yang kedua kali saya dipercayakan untuk membawakan materi PA, dan kalau mau ingat tahun lalu juga kesempatan yang sama diberikan oleh Komisi Pelayanan Pemuda Sinode lewat bidang terkait, dan bersyukur di malam hari ini orang boleh berjumpa lagi sekalipun dalam situasi yang berbeda. Kalau waktu yang pertama saya membawakan materi PA, menjadi pemimpin PA, belum kawin waktu itu. Kalau sekarang berkeluarga. Tapi kita pikir kawin mungkin sudah udah pepanggil, tapi ternyata masih diberikan kesempatan. Dan perkenalkan, nama saya Herbie Kurnia Immanuel Mokat. Saya berasal dari Desa Kali Tombatu.
dan sekarang melayani di wilayah Kawangkoan di Jemaat Gemim Shalom Tondegesan. Oke, mungkin orang langsung masuk Jokang di sebelum materi kita akan membaca Alkitab sesuai dengan tema di minggu yang akan berjalan nanti dari tanggal 10 sampai 16 Agustus, diambil dari Matius pasal 22 ayat 15 sampai 20. Firman Tuhan ditulis begini, tentang membayar pajak kepada Kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang. Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Jadi itulah pembacaan Alkitab kita dalam Matius 22 ayat 15 sampai 22 yang boleh kita baca. Teman-teman pemuda yang dikasihi Tuhan, jadi sekali lagi saya sampaikan tadi terima kasih untuk kesempatan yang kedua kali yang boleh diberikan kepada saya, dan kesempatan yang kedua berlaku hari ini. Jadi terima kasih juga bidang terkait. Dan hal yang pertama yang mau saya sampaikan, kita wajib bersyukur kepada Tuhan, karena dialah yang memperkenankan kegiatan di malam hari ini boleh berjalan. Walaupun kemarin sudah dihubungi, tapi kalau Tuhan yang nak berkenan, yang pasti program ini secara khusus di hari ini tidak akan terrealisasi. Jadi saudara-saudara, yang pertama kita melihat latar belakang, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama, kisah ini adalah kisah yang sangat menarik, sekaligus juga ini kisah yang sangat familiar. Ini bukan kisah yang asing, tapi kisah yang luar biasa, yang cukup terkenal, tetapi juga membuat banyak orang Kristen bangga, kagum akan kebesaran Tuhan yang melebihi ekspektasi kita manusia. Baru kemudian yang bisa kita lihat di sini, Matius mengisahkan, dan kita tahu bersama, Matius yang sejak gereja mula-mula diterima sebagai penulis Injil ini, kita tahu sifat-sifat Injil ini adalah penekanannya pada kisah kehidupan dan pelayanan serta pengajaran Yesus. Di dalamnya ada khotbah, dan di dalam khotbah itu ada pengajaran tentang standar etik moral yang Yesus tetapkan bagi pengikutnya. Jadi itu latar belakang umum. Baru kemudian kita langsung saja masuk dalam teks dalam pasal 22 ayat 15 sampai 22 yang boleh kita lihat di sini. Perikop ini terjadi beberapa pekan terakhir menjelang penyaliban Yesus. Baru ada dua kelompok yang disorot dalam naskah kita hari ini, yaitu orang Farisi dan orang Herodian. Kita tahu bersama bahwa orang Farisi ini adalah suatu kelompok agama, orang-orang beragama yang sangat ketat dalam menjalankan hukum Taurat, dan dapat dikatakan sedetail mungkin mereka berusaha lakukan. Jadi sampai titik koma orang berusaha terapkan dalam kehidupan mereka. Umumnya mereka anti Romawi. Jadi orang anti Romawi karena bertentangan dengan ideologi mereka. Kemudian kalau kita mau melihat orang, baru kita melihat orang Herodian. Orang-orang banyak yang berkecimpung di dunia politik, apalagi waktu itu mereka adalah pendukung Herodes. Pendukung Herodes dan loyal kepada Roma dan pemerintah yang ada di bawah Kaisar
Tiberius waktu itu. Dan menarik saudara-saudara, kalau kita baca lebih lanjut di sini, Farisi dan Herodian adalah dua kubu yang tidak bisa dipersatukan karena memiliki ideologi masing-masing yang berbeda. Jadi, dorang tidak bisa dipersatukan secara persepsi karena dorang berbeda secara ideologi. Mereka memiliki ideologi masing-masing dan bertentangan. Kalau Herodian pro Romawi, kalau Farisi kontra Romawi. Lanjut, baru menarik di sini saudara-saudara, mereka dipersatukan karena bukan karena mereka kemudian akhirnya sama dalam persepsi, tapi menarik dalam naskah kita malam ini, hari ini mereka bersatu bukan karena paham yang sama, tapi karena ambisi yang sama. Jadi dorang bersatu bukan karena paham yang akhirnya boleh sama, tapi ambisi yang sama yang mereka miliki yaitu untuk melengsarkan Yesus. Karena bagi mereka kehadiran Yesus adalah sebuah ancaman. Karena kehadiran Yesus yang sangat kontroversial dan sekaligus mencuri perhatian banyak pihak. Karena bagaimana tidak, kita tahu bersama, dia hadir mendemonstrasikan kuasa dan mujizatnya. Jadi orang tahu kan Yesus ketika dia datang ke dalam dunia, dalam rupa manusia, dia kemudian banyak mendemonstrasikan kuasa mujizatnya, menyembuhkan orang sakit, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan, baru kemudian dia memberi makan ribuan orang, yang mati dibangkitkan, yang kemudian membuat banyak orang takjub, kagum, terkesima, dan banyak, tidak sedikit yang menjadi percaya dan menjadi pengikut Tuhan Yesus. Ditambah lagi kehadirannya yang kita tahu bersama banyak memberikan pencerahan. Baik lewat pengajarannya, kita tahu bersama, Yesus mengajar, memberikan pemahaman-pemahaman, mengubah kehidupan banyak orang, mengubah berbagai situasi-situasi yang ada waktu itu. Dan kita tahu bersama ada macam-macam cara Yesus menyampaikan pengajaran atau metode-metode yang dia lakukan, dan yang paling familiar adalah dengan memberikan perumpamaan. Jadi dengan memberi perumpamaan dia mengajar, dia kemudian memberikan perumpamaan supaya lebih mudah untuk dimengerti dan dipahami oleh banyak orang. Karena itu tidak heran nama Yesus tersiar di mana-mana. Kalau sama yang sekarang orang bilang dia viral dan semakin banyak fans. Pengikutnya kian hari kian membludak dalam konteks waktu itu. Jadi elektabilitas Yesus yang kian lama kian meroket menjadi alasan utama mereka takut kehadiran Yesus bisa menggeser panggung mereka dan jadi faktor iri hati. Di sini kita bisa lihat sangat kuat sekali. Menjadi alasan utama dari orang-orang waktu itu. Secara spesifik ada dua golongan yang disebutkan di sini, yaitu orang Farisi dan orang Herodian, yang kemudian menjadi alasan utama bagi mereka untuk mencari cara sebisa mungkin supaya boleh melengsarkan Yesus. Jadi efeknya di ayat 15 dan 16 yang boleh kita lihat, muncul pikiran jahat. Setelah di beberapa perikop di atas sebelumnya kita melihat ada perumpamaan yang Yesus sampaikan kepada banyak orang, ini ternyata memicu reaksi yang cukup besar bagi orang-orang Farisi. Di ayat 15, kemudian pergilah. Jadi kata kemudian ini adalah reaksi setelah melihat sesuatu yang terjadi. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, dan kemudian di situ mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Jadi hal yang pertama yang mereka lakukan, pasang strategi. Jadi mereka memasang strategi untuk bagaimana bisa melengsarkan Yesus dari panggung sejarah. Baru kemudian selanjutnya di ayat yang ke-16, mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang Herodian. Jadi di ayat 16 terjadi persekongkolan yang jahat. Ada dua kejahatan yang mereka lakukan. Yang pertama, dorang cuma mengirim para murid, karena waktu itu dorang menjaga wibawa sebagai orang-orang yang dipandang waktu itu. Dorang ini mau tanya langsung Pak Yesus, itu pertanyaan-pertanyaan yang sudah mereka pasang, yang sudah mereka sepakati bersama di ayat 15. Mereka menyuruh murid-murid
untuk kemudian boleh bersama-sama dengan orang Herodian. Ada persekongkolan jahat. Jadi yang pertama, orang cuma memasang anak-anak buah, baru kemudian yang kedua, orang bekerja sama dengan orang-orang Herodian atau simpatisan loyalis Raja Herodes atau pemerintah Romawi. Jadi kemudian mereka bersama-sama bersekongkol. Dan setelah mereka bersama-sama, mereka mendapatkan mencari satu rumor topik yang paling hangat atau sensitif dan berpeluang besar untuk bisa menjerat Yesus. Jadi dia mencari topik yang paling hangat, sensitif, dan yang berpeluang besar untuk bisa menjerat Yesus. Di ayat 15 strategi yang mereka susun, baru kemudian di ayat 16 kemudian berujung pada pertanyaan yang mereka boleh kemudian mulai sampaikan. Jadi ini ternyata awalnya diprakarsai oleh orang Farisi, mereka kemudian membangun kubu. Dan yang menarik saudara, kalau orang membaca di ayat 16b, pertanyaan mereka, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga sebab engkau tidak mencari muka." Jadi pertanyaan mereka terlihat sopan, pengantar dihentar dengan satu pujian yang terlihat sopan, penuh pujian, tetapi ternyata ini adalah salah satu strategi mereka yang ternyata bagi Yesus dipandang sebagai kemunafikan. Jadi itu di ayat 18 dipandang sebagai kemunafikan. Baru kemudian mereka berusaha memuji Yesus untuk menarik perhatian, untuk berusaha membawa Yesus pada perangkap mereka. Memuji Yesus, tapi sayang di sini Yesus tidak haus pujian, dia nyandak makan puji, sehingga dia tidak terbuai dengan pujian yang disampaikan oleh orang-orang yang dikirim waktu itu. Baru yang menarik selanjutnya, di ayat selanjutnya mereka bertanya, apakah orang Yahudi boleh membayar pajak kepada Kaisar Roma atau tidak? Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Ini adalah satu pertanyaan yang kalau orang cuma mau baca sepintas, ini adalah pertanyaan yang sangat simpel dan jawabannya cuma gampang sekali. Cuma kok mau bilang boleh atau nyanda, ya atau tidak. Tetapi saudara di sini kelihatan simpel, tapi ini adalah satu pertanyaan jebakan yang kemudian penuh resiko untuk mau dijawab. Sama orang Manado bilang, maju kena, mundur kena. Jadi kalau Yesus mau bilang boleh, maka banyak simpatisan Yesus yang kemudian kagum dengan karya-karya yang Yesus kerjakan, dorang akan mundur. Oh, Yesus kote pro Romawi, pro pemerintahan Romawi. Dengan demikian mereka akan secara otomatis mundur dan tidak akan lagi simpati dengan keberadaan Yesus. Jadi ia akan dianggap berpihak kepada Roma dan akan kehilangan dukungan orang banyak. Banyak orang akan meninggalkan Yesus. Tetapi bagi Yesus bukan mencari popularitas, bukan mencari panggung. Jadi mau orang kayak mau mengikuti Yesus atau mau meninggalkan Yesus itu tidak penting bagi Yesus. Baru kemudian yang menarik selanjutnya, kalau orang mau bilang tidak, kalau mereka menjawab tidak, maka ia bisa dituduh sebagai pemberontak terhadap pemerintahan Romawi yang sedang berkuasa waktu itu. Jadi Yudea atau orang-orang waktu itu Israel di bawah koloni Romawi. Jadi jika dijawab tidak, maka ia bisa dituduh sebagai pemberontak terhadap Roma dan mereka akan menangkapnya dan diserahkan kepada penguasa. Jadi secara gampang saja mereka bisa menjerat Yesus, bisa membelenggu Yesus. Jadi ternyata kita bisa lihat di sini, ini adalah satu hal yang sangat luar biasa yang boleh dirumuskan, boleh diatur, boleh disusun oleh orang Farisi dan orang-orang Herodian. Tapi yang menarik saudara-saudara, kalau kita bisa lihat di ayat selanjutnya, Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu dan ada reaksi dari Yesus. Yesus bereaksi dan kita bisa melihat dia berkata, mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Jadi kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus ini kuasa Tuhan Yesus, dia benar-benar berkuasa, kita bisa saksikan di ayat 18. Yang tidak bisa dipikirkan oleh
kita manusia, ternyata itu bisa diketahui oleh Tuhan Yesus sendiri. Jadi dia mengetahui apa yang ada dalam hati kita manusia. Omniscience. Jadi dia maha tahu. Tuhan itu maha tahu. Jadi dia maha tahu. Orang-orang Farisi, orang-orang Herodian berasumsi, berpemikiran bahwa dengan pertanyaan begini, mereka dengan gampang bisa menjebak Yesus. Tapi ternyata Yesus mengetahui bahwa ini adalah bentuk dari strategi mereka untuk menjatuhkan dia. Yesus melihat maksud jahat mereka, dan kemudian reaksi selanjutnya, Yesus meminta mereka menunjukkan mata uang dinar yang dipakai untuk membayar pajak. Di ayat yang ke-19, tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Jadi kita bisa melihat pada uang yang mereka bawa itu adalah uang yang berbentuk koin perak, dan pada koin itu ada gambar dan tulisan kaisar. Kaisar waktu itu yang berkuasa adalah Kaisar Tiberius Caesar. Kemudian gambar itu sendiri menunjukkan kepemilikan kaisar atas koin itu. Jadi siapa yang berkuasa waktu itu, dorang berusaha pasang di uang-uang sebagai tanda mereka yang sedang berkuasa. Jadi siapa yang menjadi kaisar waktu itu, dorang tulis, dorang penama di mata uang tersebut, dan kemudian dorang memasang gambar dari yang sedang berkuasa itu. Baru kemudian Yesus menjawab dengan kalimat terkenal yang menjadi kata kunci atau menjadi ayat kunci dalam kaitan dengan tema MTPJ di sepanjang minggu yang berjalan. Matius 22 15 sampai 22. Jadi Yesus kemudian menjawab dengan kalimat terkenal, yaitu ayat selanjutnya. Gambar dan tulisan siapa? Mereka kemudian jawab, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jadi kemudian jawaban ini memiliki makna. Yang pertama, Yesus tidak terjebak ke dalam pilihan politik yang sempit. Jadi ternyata Yesus tidak terjebak ke dalam pilihan politik yang sempit. Ia mengangkat isu ini ke tingkat moral dan rohani. Itu yang pertama, makna yang pertama dari jawaban Yesus di sini. Dorang cuma berpikiran, nah ada jawaban lain yang dia mau sampaikan. Yang pasti kalau nak mau bilang ya, dia mau bilang tidak. Kalau dia mau bilang ya, otomatis orang-orang Yahudi waktu itu akan meninggalkan dia. Orang-orang banyak waktu itu akan meninggalkan dia. Kalau mau bilang tidak boleh membayar pajak, maka tentara Romawi akan menangkap dia dan akan melengsarkan dia secara otomatis. Tapi ternyata di luar apa yang mereka pikirkan. Yesus tidak terjebak dalam pilihan politik mereka, yang bagi mereka itu adalah satu rancangan yang paling matang, yang paling besar. Tapi ternyata ini merupakan sesuatu yang sangat mudah untuk dijawab Yesus. Jadi dia tidak terjebak dengan pilihan politik yang sempit. Baru kemudian dia juga mengakui hak pemerintah atas urusan duniawi, seperti pajak dan ketertiban sipil. Jadi dia tidak menolak, tapi dia mengakui pemerintah yang sedang berkuasa waktu itu. Dan dia tidak mereduksi bagaimana aturan-aturan yang berlaku waktu itu. Baru kemudian yang ketiga, tetapi juga dia menegaskan di sini tentang otoritas Allah atas seluruh hidup manusia, termasuk hati, ibadah, dan moralitas sebagai orang yang percaya kepada. Jadi saudara-saudara, kita bisa lihat di sini ada hal yang menarik yang boleh kita saksikan, yaitu kebijaksanaan Yesus dalam menghadapi jebakan-jebakan yang ada. Jadi kebijaksanaan sorgawi dalam menghadapi jebakan duniawi, Yesus nyatakan kepada para murid, kepada orang-orang itu, para murid-murid dari orang-orang Farisi dan orang-orang Herodian yang ada. Jadi kemudian kebijaksanaan sorgawi dalam menghadapi jebakan duniawi, dia tidak memihak kepada kekuasaan politik atau agama
yang waktu itu sedang tidak baik-baik saja, tetapi mengajarkan kebenaran yang menembus batas dunia ini, yaitu bahwa Allah berhak atas seluruh hidup manusia dan umat percaya harus hidup dalam tanggung jawab ganda. Jadi ini makna di ayat yang ke-21, dalam tanggung jawab yang ganda, yaitu kepada Allah dan kepada sesama, dalam kurung termasuk negara di mana mereka tinggal. Sementing kemudian selanjutnya kita saksikan kalau manusia sering terjebak dalam tarik-menarik antara dunia politik dan dunia rohani. Sebagian berpikir bahwa hidup beriman cukup di gereja dan urusan sosial politik tidak perlu dicampuri. Namun di pihak lain ada pula yang memakai agama sebagai alat politik. Jadi pertanyaan yang diajukan kepada Yesus dalam Matius 22 ini adalah bagian dari jebakan, namun Yesus menanggapinya dengan penuh hikmat ilahi yang kemudian setelah keluar. Halo? Sorry, tetap gangguan. Halo. Ya, jadi yang menarik di sini, Yesus menanggapi dengan hikmat ilahi yang bukan hanya menyelamatkannya dari perangkap, tetapi juga memberikan pelajaran yang relevan bagi orang-orang, bukan cuma waktu itu, tapi juga sampai kita di masa sekarang ini. Jadi dia tidak terjebak dari jebakan-jebakan duniawi ini, tetapi dengan hikmat ilahi, dia kemudian bisa menyelamatkan dirinya dari perangkap manusia yang memiliki ambisi, memiliki kemudian ambisi yang kuat karena didasari pada iri hati, tapi juga lewat ungkapan Yesus ini memberikan pelajaran yang relevan. Dia menyatakan kebenaran yang sesungguhnya. Sehingga di ayat selanjutnya, ayat yang terakhir, ayat 22, mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Soalnya ada hal yang bisa membantah apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Jadi pertanyaan waktu itu bukan sekedar pertanyaan ekonomi. Jadi ini pertanyaan yang berbau politik, yang dikemas juga dalam bentuk keagamaan, yang bisa menggiring Yesus dalam bahaya besar. Jadi mereka kemudian berusaha meramu sebisa mungkin untuk bisa menjerat Yesus. Tapi yang menarik, Yesus langsung skakmat dengan jawaban yang begitu luar biasa, di luar prediksi, di luar apa yang mereka pikirkan. Jadi apa yang mereka tidak pikirkan, itulah yang Yesus menyatakan, menunjukkan kuasanya yang besar sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga orang langsung lari dan meninggalkan Yesus. Artinya mereka sadar akan jawaban itu dan tidak bisa dibantah oleh apapun juga. Jadi saya kira itu dulu mungkin yang mau disampaikan. Nanti mungkin mau berkembang sebentar dalam diskusi-diskusi. Jadi mungkin akan diantar oleh host. Terima kasih. Baik, Pendeta, terima kasih untuk pengantar di PA kita di malam hari ini. Nah, teman-teman, selanjutnya kita masuk dalam sesi diskusi. Mungkin ada teman-teman tanya atau mau sharing tentang bacaan kita di malam hari ini atau tema kita di malam hari ini. Di sesi pertama saya berikan 3 orang. Yang pertama, boleh silakan langsung raise hand. Kalau boleh kasih menyala kamera lebih bagus, tapi kalau bisa boleh juga perkenalkan diri juga supaya jelas. Adakah 3 orang penanya atau 3 orang yang mau sharing atau diskusi tentang bacaan kita di malam hari ini yang terdapat dalam Matius 22 ayat 15 sampai 22 dengan tema yaitu berikanlah apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah, sesuai pengantar yang pendeta sudah jelaskan tadi. Adakah
pertanyaan atau sharing atau diskusi, dipersilakan teman-teman. Ada yang mau bertanya? Pemasukan ini belum ada. Ada yang mau bertanya boleh langsung, atau kita dulu Kang Pendeta. Eh, Kalau bacaan ini, Pendeta, so berapa kali orang, kalau kita sih beberapa kali baca, dan kita lihat bacaan ini selalu dikaitkan dengan politik. Dan ini juga bagian dari apa ya, yang pendeta sampaikan tadi. Yesus menjawab dengan penuh hikmat, sampai tidak berpihak kepada satu sisi atau membenarkan dari satu pihak. Nah, pendeta di sini kalau kita lihat dari pertanyaan ini dan penjelasan yang pendeta sampaikan tadi, dan mau kaitkan dengan relevansi kehidupan yang terjadi terlebih khusus orang di Indonesia. Nah, pendeta kalau mau lihat keadaan Indonesia saat ini, ketika masyarakat sebaik contoh sebayar pajak, dan akhirnya ternyata orang lihat realitanya banyak yang korupsi lewat hal-hal yang baik yang masyarakat berikan. Contoh seperti itu, kan pendeta. Dan DP informasi, ketika orang lihat korupsi di mana-mana dan orang yang dihukum korupsi itu cuma pendek bagaimana. Nah, terkadang banyak orang berpikir, kita so kasih, so itu kewajiban sebagai masyarakat yang baik, sebagai rakyat yang baik, tetapi orang pedoi digunakan dengan tidak baik. Kita semua mau malas juga bayar pajak, tentu begitu pendeta. Jadi bagaimana orang sikap dan pendeta sebagai pemuda Gemim terlebih khusus melihat keadaan-keadaan dunia seperti itu sebagai warga negara yang baik tanpa kehilangan identitas sebagai warga kerajaan Allah. Bagaimana pendeta tentang bacaan kita? Oke, Itu terima dari kasih. Atau mau satu-satu atau mau tambah? boleh langsung jawab sambil menunggu, kayaknya masih belum panas yang lain, jadi kita coba pancing gitu. Oke, terima kasih untuk Penatua Fian. Sorry, kalau dong Fian dari jemaat mana kan? Oh iya, kita belum perkenalkan, kita Jemaat Gemim Kalvari Pineleng. Oh, Pineleng, Kalvari Pineleng. Oke. Yuk. Kalvari Pineleng. Ini pertanyaan yang kita prediksi mau keluar karena ini selalu menjelang menjelang hari HUT proklamasi begitu atau hari ulang tahun kemerdekaan banyak kali dikaitkan dengan ini karena berkaitan antara bagaimana gereja dengan negara diangkat tema ini. Jadi yang ditanyakan oleh Penatua relevansi Kang dalam konteks pemuda di masa kini, melihat menyikapi realita-realita yang bukan lagi menjadi hal yang ditutupi, tapi ini sudah jadi rahasia umum yang sudah kita tahu bersama bahwa banyak orang bilang orang so bayar pajak, orang so kemudian taat pada semua regulasi yang berlaku, tapi kadang tidak berbanding lurus dengan apa harapan yang kita dapatkan. Karena kan dalam aturan-aturan pemerintahan mengatakan bahwa ini pajak ini kan mau kembali untuk kepentingan rakyat sendiri, infrastruktur, pembangunan, sumber daya dan semua. Pokoknya semua itu semua akan kembali kepada rakyat. Tapi nyatanya ada banyak fakta yang orang boleh saksikan, korupsi di mana-mana dan sebagainya, sehingga kadangkala kepercayaan dari masyarakat sendiri berkurang. Yang menarik kalau kita mau saksikan dari bacaan ini, ternyata ini bukan hanya soal bicara tentang membayar pajak. Ini cuma isu yang diangkat oleh orang Farisi dan orang-orang Herodian, karena ini yang paling relevan waktu itu untuk memenjerat Yesus.
Tapi yang mau ditonjolkan dalam cerita ini sebenarnya bagaimana ketaatan. Ketaatan kepada Tuhan dan ketaatan juga kepada pemerintah di mana kita berada. Jadi ketaatan. Jadi orang bukan berarti orang cuma fokus pada pajak, tapi yang mau ditonjolkan itu ketaatan, tanggung jawab, dan kemudian bagaimana peran kita untuk mendukung juga pemerintahan yang berlaku uh, di waktu itu dalam konteks bacaan kita, tetapi juga di sekarang ini. Jadi kalau mau kaitkan dengan konteks sekarang, orang terapkan saja apa yang Tuhan so bilang. Tuhan so bilang kasih Pak Kaisar, kasih Pak pemerintah apa yang menjadi pemerintah pihak, karena sesuai dengan dinar atau mata uang koin perak waktu itu yang ada, itu bertuliskan nama Kaisar, bergambarkan gambar Kaisar. Jadi itu hak Kaisar ketika mau diminta sesuai dengan aturan yang berlaku waktu itu. Jadi kalau kita mau saksikan satu koin waktu itu, kalau ada literatur mungkin salah kita pernah baca, dorang upah harian itu, dorang upah harian. Jadi mungkin bagi mereka terasa cukup berat untuk memberikan itu karena besarannya yang bagi mereka mungkin besar. Kemudian yang berikut, pemerintahan waktu itu nyenak pro kepada masyarakat yang ada waktu itu. Kira-kira konteksnya hampir sama. Tapi orang tidak fokus pada apa, orang kayak mau bikin apa, orang kayak mau salah gunakan atau apa, itu bukan urusan kita. Tapi urusan kita hanya melakukan kewajiban. Kewajiban kita yaitu harus memenuhi sesuai dengan aturan-aturan atau regulasi yang berlaku. Lalu kemudian urusan kita dengan Tuhan yang menjadi urusan mutlak yang tidak boleh dibantahkan, itu yang juga tidak boleh kita lupakan. Jadi kalau mau bilang dorang konteks di sekarang ini, kalau orang menyaksikan banyak realita-realita yang sudah dijelaskan tadi, ya kalau sama dengan orang bertugas ya dukung jo tuh pemerintah kalau pemerintah program tuh aturan-aturan sekarang kan banyak DP jumlah juga dinaikkan, bertambah, baru kemudian DP macam-macam, semua uh, mungkin mungkin belum ditetapkan, baru usulan-usulan yang ada, tapi banyak kan orang dengar isu pajak ini bukan menjadi hal yang biasa, tapi ini hal yang sangat sensitif, apalagi realita-realita sekarang ini. Tapi sekali lagi di sini orang yang tidak fokus pada DP penerapannya di tengah-tengah masyarakat, tapi orang fokus kewajiban kita. Jadi kalau mungkin ada penyalahgunaan dan sebagainya, itu kan juga ada aturan yang akan mengikat itu, ada aturan yang akan kemudian membatasi itu, karena sekarang kan soalnya nak sembarangan, meski masih banyak juga yang lolos, tapi orang bertugas cuma fokus pada apa yang Tuhan sampaikan, orang mendukung pemerintah yang ada dengan dalam konteks ini kasih bahwa dorang apa yang dorang pihak, dalam konteks ini pajak, kasih Pak Tuhan apa yang menjadi hak dari Tuhan. Kalau orang melihat dan Kejadian 1 ayat 27, bahwa kita diciptakan segambar dengan Allah, makanya apa yang akan kita berikan kepada Allah yaitu hidup kita. Kalau kemudian kita melihat gambar dan koin yang bertulisan Kaisar, maka itu juga harus dipersembahkan kepada Kaisar. Jadi orang petugas cuma memberikan apa yang ada pada kita sesuai dengan peruntukannya. Jadi sesuai dengan peruntukannya. Jadi soal DP mau berjalan bagus sesuai dengan apa yang diharapkan atau tidak, itu nanti urusan ke depan, urusan yang lain. Tapi orang urusan saja yang orang harus fokus itu. Mungkin itu dulu. Oke, Pendeta, terima kasih untuk jawabannya. Adakah teman-teman sambil Memang ini bicara doi ini kan bicara yang sangat sensitif, so. Halo,
Oke, teman-teman, kita pikir kita jaringan, ternyata pendeta. Eh, Sambil menunggu pendeta masuk ulang, teman-teman boleh persiapkan pertanyaan Oke. atau ada yang malu mau bertanya boleh tanya di kolom chat. Oke, teman-teman sambil menunggu pendeta masuk ulang, ini pendeta ada tak keluar. Salam. Ya, shalom. Mau Apakah bertanya? Oh iya. Boleh tunggu Kang atau soalnya pendeta ada tak keluar ini. Oke. Oke, nanti kalau pendeta sudah masuk ulang, ah, kita coba follow up ulang. Pendeta boleh tak masuk. Atau pendeta ada gangguan jaringan. Kalau ada lagi teman-teman yang ingin bertanya sambil menunggu pendeta, boleh raise hand. Oke, sudah ada Rino, Wardiansa, baru Rino. Ada lagi satu orang sesi pertama ini. Satu orang di kendala saat ini pendeta datang keluar. Jadi kita coba follow. Oke, Oh, pendeta. sorry, Iya. ada hilang jaringan tadi. Pendeta di sini sudah ada dua orang mau bertanya. Satu Ya. orang mau kasih tiga. Oke, adakah yang mau bertanya lagi? Boleh raise hand. Yang Tadi pertama, pertanyaan pertama bagaimana? oke, Yuk, pendeta salam. jelaskan ulang. Halo? Kan kita cuma Halo? pengantar juga. Panas. Ya, halo pendeta, Halo? jelas. Tes. Halo, dapat dengar? Ada Dengar, pendeta jelas. dengar. Tuh jawaban pertama gimana sih, host? Boleh pendeta, boleh. Nanti berkembang itu baru pancingan si panas kok teman-teman yang lain. Karena tadi Oke, kayak ya. tak putus kok tadi tuh. Kita sudah pantau tuh. Oke, pendeta di sini sudah ada dua orang bertanya pendeta. Oke, pertanyaan yang Iya. pertama di nama akun Kurdiansa Tara Andung dan yang kedua Rino. Mungkin yang pertama dulu Kurdiansa yang mau bertanya silakan. Oke. Salam. Halo. Saat malam Pak Pendeta. Ya, saya mau bertanya Pak Pendeta tentang apakah pemerintah ini memiliki kekuasaan yang apakah pemerintah ini memiliki kekuasaan yang absolut terhadap masyarakat dalam hal pajak? Kalau ada, jikalau memang itu bersifat absolut dan jikalau tidak, apa yang menjadi standar-standar bagi masyarakat sekarang terhadap pemerintah yang memutus. Halo. Halo. Halo, Iya, iya. Boleh, boleh, boleh ulang.
Wardiansa memiliki hak boleh yang diulang? absolut untuk halo, apakah suara saya terdengar? Ini Suara sudah. putih. Ini sudah. Oke, saya akan mengulangi pertanyaan saya. Apakah pemerintah memiliki hak yang absolut untuk memungut pajak menurut Alkitab, atau apakah batasan kekuasaan pemerintah dalam memungut pajak? Ya, kita ke jaringan. Halo? Sudah. Iya, halo. Kayaknya Pak Pendeta punya jaringan Boleh yang lagi bermasalah. hilang. Boleh supaya jelas. Kalau boleh pakai fitur chat, boleh bertanya di fitur chat. Oke, pakai fitur chat aja ya. Ya, oke. Boleh lanjut Pendeta, yang saya. Halo? Dan oke. Pendeta langsung ke pertanyaan yang orang yang kedua, yaitu dari Rino. Sambil ya, menunggu pertanyaan Yansa di kolom chat, Rino boleh langsung. Oke, shalom, selamat malam. Dapat dengar ini host? Dapat dengar sekali. Iya, oke. Sebetulnya menarik sekali apa yang orang bahas di dalam PA, karena memang di dalam pembacaan ini tadi sudah disinggung lewat pertanyaan pertama, memang kaitannya juga terhadap pemerintah dan politik. Nah, kita mencoba menelaah daripada apa yang orang baca di malam hari ini. Memang Yesus sendiri ini tidak secara spesifik memang menanggapi tetap terkait dengan pemerintahan ataupun kekaisaran Romawi pada saat itu, karena memang Yesus sendiri fokus pada misinya, yaitu tentang mempersiapkan orang-orang yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah lewat misinya. Jadi memang tidak banyak bersinggungan terkait dengan pemerintahan dan juga tentang Yesus sendiri. Namun apa yang Tuhan Yesus sampaikan atau jawaban yang Tuhan Yesus bilang kepada orang-orang yang sengaja menjebak ini luar biasa. Dan jawaban ini menjadi sebuah standar bagi terkait dengan negara dan juga gereja, begitu. Sikap negara dan sikap gereja atau sikap kekristenan. Nah, ada satu istilah yang dimunculkan oleh Johannes Leimena, itu istilah DP nama dwi kewarganegaraan, yang adalah dua status kewarganegaraan yang disandang oleh seorang Kristen. Yang pertama sebagai warga kerajaan Allah atau kerajaan surga, dan yang kedua adalah warga kerajaan NKRI kalau orang Indonesia yang begitu. Jadi mempunyai dua tanggung jawab yang secara tidak langsung mengikat dan menjadi tanggung jawab bagi orang yang menyandang dua status ini. Nah, permasalahannya adalah bahwa sabeneng torang dari kecil belajar di gereja, baik terkait organisasi, baik terkait kepemimpinan, baik tentang pengajaran yang membentuk orang etika dan moral. Nah, ketika orang berbuat nyata ataupun bekerja di dalam lingkup pemerintahan, di dalam lingkup masyarakat, nah, orang akan bertemu dengan yang namanya politik dan juga pemerintahan. Nah, kadangkala di dalam lingkup ini itu yang namanya ujian dan tantangan orang alami. Nah, dan sayangnya ada beberapa tokoh-tokoh Kristen, tokoh-tokoh gereja terjebak dan terperangkap dalam dunia kotor ketika terjun di dalam dunia politik. Tidak semua, tapi ada beberapa
yang bisa dikatakan orang-orang yang dipercaya, mempunyai teladan yang baik pada waktu di gereja, dan ketika dia berada dalam lingkup dunia politik, dia terjebak. Nah, kira-kira bagaimana Pak Pendeta Herbie boleh menanggapi terkait kasus ini? Apakah ada hal yang keliru daripada pengajaran di gereja ataupun hal-hal yang telah ia alami dan membentuk karakter yang seperti itu? Terima kasih, host. Oke, pendeta yang pertanyaan Kurdiansa itu sudah eh, ada di kolom obrolan. Pendeta semua langsung jawab. Dipersilakan. Apakah pertanyaan dari Rino dulu atau yang Kurdiansa? Kita bacakan ulang-ulang pendeta supaya jelas. Untuk pertanyaan dari Kurdiansa, bagaimana Alkitab membedakan antara kewajiban membayar pajak kepada pemerintah dan kewajiban spiritual pada Allah? Pertanyaan yang kedua, apakah pemerintah memiliki kekuasaan absolut dalam membayar pajak, ataukah menurut Alkitab pemerintah memiliki batasan tertentu dalam memungut pajak? Untuk pendeta jawabannya dipersilakan. Ya, oke, terima kasih. Sorry tadi kita kurang menyimak tuh apa yang menjadi pertanyaan dari Guardiansia tadi. Tapi syukur ini ada di obrolan pertanyaan yang sudah disampaikan ini oleh Patris. Ini Patris Mit Kang. Oh, Trompe senior ini. Yo, pendeta. Yo, Trompe senior. Ini Trompe apologet. Sudah dijelaskan oleh senior Patris di obrolan ini. Pertanyaan yang pertama dari Guardiansyah, bagaimana Alkitab membedakan antara kewajiban membayar pajak kepada pemerintah dan kewajiban spiritual kepada Allah? Jadi saya kira kalau ini pembedaan ini sudah sangat jelas dijelaskan dalam bacaan kita ini dalam pasal 22 ayat 15 sampai ayat 22 itu sudah jelas disampaikan oleh Tuhan Yesus bagaimana mau membedakan, yaitu memberikan kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar dan berikan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah sebagai kewajiban spiritual. Ini menurut pertanyaan dari Guardiansyah. Jadi sama dengan bagaimana yang disampaikan bahwa apa yang dijawab oleh Yesus sudah bagi kita sama dengan pemahaman saya ini sudah sangat jelas. Orang harus tahu membedakan dan perbedaan itu sudah sangat nyata. Kalau pemerintah punya, berikan untuk pemerintah. Sedangkan untuk Allah apa dong yang mau diberikan? Kalau orang mau kaitkan sama dengan tadi di Kejadian pasal 1 ayat 27, Kejadian pasal 1 ayat 27, Imanggode bahwa kita adalah serupa dan segambar dengan Allah, menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi saya kira sudah sangat jelas. Sebagai warga negara, kita harus mewujud nyatakan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Bagaimana membedakan ini? Dengan menaati berbagai regulasi, berbagai aturan-aturan yang berlaku di tiap negara. Kalau sama dengan pertanyaan dari Kurdiansyah, membedakan antara kewajiban membayar pajak kepada pemerintah. Pemerintah saya kira bicara soal membayar pajak ini bukan baru sekarang berlaku. Ini bukan baru sekarang. Bicara tentang pajak atau upeti, sudah dikenal lama sejak dari dulu, dari zaman perjanjian lama di kerajaan-kerajaan, dan kita tahu bersama bahwa ini pajak ini berfungsi untuk meningkatkan pendapatan negara. Di dalamnya juga Yusuf dalam kepemimpinannya menetapkan juga pajak. Baru kemudian di dalam perjanjian baru juga kita bisa menyaksikan ada Sakeus, ada Matius, kalau tidak salah sebagai pemungut cukai. Baru kemudian
mereka dianggap sebagai golongan Yahudi, dianggap rendah oleh golongan Yahudi bukan karena pajaknya, tapi karena mereka banyak terkontaminasi dengan non-Yahudi karena dipandang kafir serta bekerja untuk kepentingan Romawi. Jadi kewajiban pajak tujuannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Jadi intinya di sini selama sesuatu itu tidak bertentangan dengan kehendak Allah, lakukan, orang praktekan, orang terapkan. Tapi ketika itu kemudian selama itu tidak bertentangan, orang boleh terapkan. Tapi ketika itu bertentangan, maka orang harus konfrontasi atau orang harus mau menolak. Pertanyaannya bagaimana orang mau membedakan? Saya kira sudah sangat jelas itu diuraikan oleh Yesus. Kalau urusan-urusan negara, dalam hal ini pajak, silakan. Karena itu memang aturan yang berlaku di waktu itu, pemerintahan waktu itu. Dalam kaitannya juga dengan kita, di Negara Kesatuan Republik Indonesia juga punya aturan dalam hal ini pajak. Jadi kalau saya juga pernah membaca statement dari Menteri Keuangan mengatakan bahwa pajak itu akan kembali kepada kita. Dan pajak itu tujuannya untuk kesejahteraan rakyat. Jadi selama itu tujuannya baik, sekalipun kalau mau kaitkan dengan pertanyaan dari saudara host tadi, Penatua Fian, mau dikaitkan dengan tadi, sekalipun mungkin ada penerapan-penerapan yang kurang baik, tapi setidaknya tujuannya baik itu yang tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan, mari orang dukung, orang terapkan. Tapi sekali lagi jangan melupakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai warga kerajaan Allah, sebagai umat Allah yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Orang harus juga tahu kewajiban kita, karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan, sebagaimana juga kalau kita bisa melihat dalam Roma pasal 12 ayat 1, Roma pasal 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi bagaimana orang mau membedakan ini sudah sangat jelas disampaikan dalam kitab suci yang kita pegang. Selain disampaikan oleh Yesus sendiri, orang harus tahu membedakan di pos-pos yang mana, tapi setidaknya ini kewajiban-kewajiban ini kita harus berikan, kita harus terapkan. Jadi saya kira itu pertanyaan yang pertama. Halo, Halo, Pendeta. Halo, bagaimana? pas. Halo, kita jaringan. Halo, Untuk Saudara Kurdiansa, ada tanggapan? pas. Oke, pas. Thank you. Berarti lanjut pertanyaan Pertanyaan yang kedua dari Pertanyaan kedua, apakah pemerintah memiliki kekuasaan absolut, kekuasaan tetap dalam memungut pajak, ataukah menurut Alkitab pemerintah memiliki batasan tertentu dalam memungut pajak? Jadi kalau mobil, apakah pemerintah memiliki kekuasaan absolut dalam memungut pajak?
saya kira itu tergantung dari pemerintah di mana kita berada. Bahkan pun contoh di negara Kesatuan Republik Indonesia, itu kan aturan-aturan pajak itu nyandak bersifat absolut, tapi pajaknya itu so tetap begitu, ada pajak dari sononya, dari zaman perjanjian lama itu sudah ada sampai sekarang, tetapi setiap kepemimpinan adakan kebijakan-kebijakan yang berbeda-beda dengan penetapan-penetapan standarisasi, penetapan-penetapan dasar, bahkan lanjutan, itu kan berbeda-beda. Jadi menyesuaikan dengan konteks pemerintahan yang sementara berlaku, pemerintahan yang sementara berlaku. Tapi yang jelas, kalau mau bicara tentang pajak dalam kaitan Alkitab, Yesus tidak pernah melarang hal itu. Yesus tidak pernah melarang hal itu, dan Yesus mendukung penuh sebagai tanda. Kita bisa lihat di Matius pasal 17, Yesus teladankan itu, Matius pasal 17, ayat 22. Matius pasal 17, ayat 24, sorry. Matius pasal 17, ayat 24. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut pajak, bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon, dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya." Baru, supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Jadi Yesus mendukung. Jadi di sini kita bisa melihat Yesus mendukung 100% perihal tentang membayar pajak itu. Dan lebih spesifik lagi disampaikan dalam bacaan kita di hari ini. Jadi kalau pertanyaannya, apakah pemerintah memiliki kekuasaan absolut dalam memungut pajak? Saya kira tergantung pemerintahan, di mana pemerintahan itu sementara ada, memimpin, dan sementara berkuasa. Jadi tergantung. Baru kemudian aturan pemerintahan termasuk di negara Kesatuan Republik Indonesia kan, dia bisa berubah-ubah. Kalau sekarang kan banyak tren tuh pajak-pajak so macam-macam. DP kalau mending sekarang lahan yang sudah biar atau arisan atau apa orang tuh mesti kena pajak dan sebagainya, kan banyak tuh yang isu-isu yang muncul padahal walaupun belum disahkan dalam undang-undang, atau saya kurang tahu dari perkembangan, tapi setidaknya semacam-macam kok ini. Tapi yang di sini sekali lagi orang mau bilang, kalau mau disampaikan di sini, memiliki kuasa absolut, ya namanya dia so atur, itu orang harus menyesuaikan karena itu juga didukung oleh Tuhan Yesus sendiri sebagai guru agung kita. Tapi kekuasaan absolut, tidak ada kekuasaan di dunia ini yang bersifat absolut. Karena itu dia harus selalu menyesuaikan. Jadi ini cuma temporer. Ini aturan-aturan pajak ini cuma bersifat temporer. Tapi intinya, menurut Alkitab, pemerintah memiliki batasan tertentu dalam memungut pajak. Menurut Alkitab juga menyesuaikan. Karena sebagaimana perintah Yesus dalam Matius pasal 17 yang orang baca tadi sangat jelas disampaikan. Jadi mungkin itu dulu kalau ada. Oke, Pendeta, jawabannya. Tanggapan dari Guardiansa untuk pertanyaan kedua? Mungkin ada tanggapan sedikit, Bapak. Ya, silakan. Nah, kalau demikian, sesuai dengan realita yang sekarang terjadi, karena pemerintahan zaman sekarang itu pajak dari masyarakat itu tidak
dikelola dengan baik, dan mereka menggunakan dalam hal-hal korupsi dan sebagainya macam, apakah kita sebagai orang Kristen tidak ada konotasi ketika kita tidak memberikan pajak itu, dan kita ketahui bahwa ketika kita memberikan pajak itu kan bukan dikelola dengan baik. Apa kita berdosa ketika kita tidak melakukan pajak? Dan sedangkan kalau kita memberikan pajak, uang yang kita berikan itu tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah. Mungkin bisa mungkin itu aja. Ya, sorry sebelum lanjut, kalau Guardiansa dari Jemaat mana, Kang? Dari GGRI, Ya, GGRI, Reform, GRRI. Oh iya, iya. Reform Oke, iya. Ya, tapi maksudnya tinggal di mana? Domisili di mana? di Sumber, NTT. Oh, di NTT. Oke, oke. Ya, ya saya kira tanggapan dari Guardiansa sama dengan pertanyaan dari orang host tadi, Kang. Saudara Fian, Penatua Fian Sujai tadi yang so menanyakan, kalau termasuk berkontribusi bagi negara, lantas DP timbal baliknya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kita sebagai warga negara yang baik yang sudah memberikan kewajiban kita sebaik mungkin dengan cara salah satu membayar pajak sebagai tanda ketaatan pada pemerintah, ketaatan kepada Tuhan yang telah menginstruksikan itu secara langsung. Kalau sama dengan apakah orang berdosa atau tidak, mau bayar atau nyanda, kalau sama dengan orang mau bilang berdosa atau tidak, itu bukan urusan saya yang mau menghakimi itu apakah orang berdosa. Tapi yang jelas orang kewajiban saja yang orang jalankan itu sudah lebih dari cukup. Kalau urusan misalnya sama yang tadi yang saya sudah jelaskan tadi Pak Penatua Fian, walaupun misalnya pada akhirnya bermuara pada penyalahgunaan pengelolaan atau penyalahgunaan pemanfaatan, yaitu kalau sekarang kan bukan tidak ada lagi batasan-batasan untuk menutupi itu. Sekarang secara terbuka orang boleh sampaikan aspirasi-aspirasi lewat media sosial, lewat hukum dan sebagainya secara terbuka. Tapi sekali lagi, kalau bicara tentang Alkitab, orang harus jalankan ini sebagai tanggung jawab kita. Yang tidak boleh tidak itu harus kita terapkan. Oke, thank you atas pencerahannya, Pak Pendeta. Ya, God bless. God bless you too. Oke, luar biasa kan Pendeta PA ini sampai di NTT juga kok ada ikut. Iyo, kita pakai gitu. Saya pikir dari GRI NTT ada juga tuh. Kita lihat kota mau jawab ini karena ini kan erat kaitan dengan pemerintah. Jangan terlalu salah jawab. Ini pertanyaan-pertanyaan ini semua jadi sama kalau Yesus nggak bisa mau apa? Ini kan sensitif. Ini kok sensitif. Bukan cuma konteks masa itu, konteks masa kini juga. Ini kok sangat relevan dengan orang keberadaan sebagai warga negara Republik Indonesia, orang keberadaan, orang status sebagai orang percaya, sebagai warga negara. Jadi ini relevan sekali dengan konteks sekarang. Apalagi sekarang ini bicara tentang pajak, ini adalah isu yang mencuat dan nggak mau habis-habis. Kalau mau bicara, sama yang saya bilang tadi, kalau bicara doi, ini orang paling suka sekali mau bahas, dengan nggak pernah kelar-kelar orang mau bahas itu. Jadi saya kira bukan sama yang tadi sudah dijelaskan di awal, ini bukan cuma pertanyaan yang bermuara pada ekonomi, tapi ini yang mau ditekankan bahwa ada ketaatan yang harus kita kerjakan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, diimplementasikan kepada sesama. Dalam hal ini kepada negara di mana kita tinggal. Jadi lebih daripada pertanyaan-pertanyaan yang bersifat
duniawi seperti pajak dan sebagainya, tapi ini kok yang mau Yesus tekankan, DP implementasi bagaimana orang taat kepada Tuhan Allah sebagai orang percaya, orang juga harus wujud nyatakan kepada sesama. Di dalamnya ada pemerintah. Di dalam kehidupan sehari-hari kan ada pemerintah yang dipercayakan oleh Tuhan. Oke, Pendeta. Orang lanjut di pertanyaan selanjutnya dari Rino. Pendeta Rino. masih ingat? Tadi kok mau putus-putus tuh Rino pertanyaan. Kita soalnya nak tangkap. Boleh Oke, Pian mau baca Akang? Rino boleh langsung di pertanyaan. Sedikit lupa kita sudah sempat catat. Rino pertanyaan. Sudah diskusi tadi, sudah fokus di diskusi. Saudara Rino boleh ditanyakan ulang di pertanyaan. Rino, senior ini, apakah masih di Zoom? Ada aktivitas di luar. Atau Fikris masih ingat Rino pertanyaan? Tadi yang didengarkan kita sampai lupa pertanyaan. Atau mungkin ada mau ditambahkan oleh teman-teman yang lain? Ada orang senior ini, orang Pendeta Patris. Oke, teman-teman, ini waktu orang sepakati bersama sampai jam 10. Karena ini masih ada kurang lebih 38 menit. Kalau ada tambahan, ini ada di kolom. Cek. Oke, Pendeta Rino pertanyaan ada di kolom chat. Oh iya, oke. Belum masuk sih ini. Sama di Tes mau tanya langsung ulang John. Iyo, sorry Rino tadi orang sudah dapat dengar, sudah tangkap bye-bye. Oke, tadi kita pertanyaan terkait dengan apa yang orang bacakan tentang bagaimana menjadi warga kerajaan Allah dan juga warga negara Indonesia yang baik kan. Ketika orang mau menyandang dua status ini, berarti harus orang melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang disampaikan atau diajarkan atau menjadi tatanan kedua hal tersebut, baik kepada firman Allah dan juga kepada hukum-hukum yang teratur, yang diatur di negeri ini. Nah, bagaimana ketika ada seorang yang telah mengalami ataupun dia telah bertumbuh di dalam gereja, hidup dengan lewat pengajaran gereja, sehingga dia bertumbuh secara moral dan juga etika, karakternya juga bertumbuh di dalam gereja, apa yang ia beri, apa yang telah menjadi tanggung jawabnya ia lakukan di dalam gereja. Suatu saat dia dipercayakan untuk menjadi pemimpin ataupun memegang tugas tanggung jawab sebagai seorang pemimpin pemerintahan ataupun di sebuah negara begitu. Nah, dan yang terjadi orang ini melakukan hal-hal yang tidak benar, mungkin saja bisa tadi korupsi ataupun dia cenderung melakukan hal-hal pelanggaran moral dan yang lain-lain begitu. Nah, dan ini kita rasa terjadi saat ini, Pak Pendeta. Nah, ada beberapa pemimpin yang jatuh walaupun dia lahir dari gereja. Nah, kira-kira apa yang salah daripada ini? Apakah dari tidak mempunyai motivasi yang benar ketika dia punya tanggung jawab di gereja, ataupun dia terlalu dalam untuk terlalu terjun dan kompromi di dalam dunia pemerintahan politik, sehingga dia terkena godaan dan jatuh. Nah, kira-kira dari hal ini bagaimana tanggapan Pak Pendeta? Karena ini kan menjadi juga tolak ukur bagi orang pemuda.
ke depan nanti ketika ada yang terlibat di dunia pemerintahan. Terima kasih. Boleh langsung dijawab. Halo. Ya, halo Pendeta. Masih jelas Pendeta? Ya, Rino, pertanyaan tadi lebih spesifik dikaitkan dengan relevansi di masa sekarang ini. Dia kaitkan bagaimana misalnya mungkin ada pemimpin, baik pemimpin di gereja, pemimpin di pemerintahan, yang sudah mengerti tentang hal-hal demikian, dalam bahasa lebih halus bilang so tahu firman, tapi pada akhirnya salah dalam menerapkan berbagai salah melangkah dalam realitas kehidupan, misalnya ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan yang bertentangan dengan aturan maupun dengan kehendak firman Tuhan. Jadi kalau mau menghakimi seseorang, sekali lagi bukan wewenang saya sebagai pendeta, tapi sekali lagi kalau pada faktanya toh ketika mungkin dalam realita kehidupan ketika ada yang Rino temui ada seperti itu di dunia kita secara khusus kan di negara kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum, kita punya aturan yang berlaku, kita punya aturan-aturan, kita punya ketetapan-ketetapan yang harus dilakukan. Karena itu kalaupun kita dapati ada fakta demikian, ya kita biarkan proses hukum yang berlaku, proses hukum berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Yang penting to DP kebenaran itu yang harus mau di itu. Jadi itu orang mau bilang bagaimana ya DP bahasa sederhana. Jadi ketaatan kepada pemerintah adalah tanggung jawab rohani kita sebagai wujud tanggung jawab rohani kita kepada Allah. Tapi toh pada dasarnya ketika ada hal-hal yang melenceng yang kita dapati di kehidupan kita sehari-hari atau di sekitar kita, kita tahu bersama sebagai negara hukum, orang ada aturan. Karena itu biarlah proses hukum mungkin berjalan, mungkin berlanjut, toh nanti kan sama yang ada asas praduga tidak bersalah kan selalu yang orang pahami, orang miliki bahwa itu juga nanti kan akan dibuktikan di meja persidangan dalam sesuai dengan prosedur, sesuai dengan tahapan, sesuai dengan regulasi-regulasi sekali lagi yang berlaku. Jadi nanti itu akan mungkin terkuak satu saat nanti kebenarannya seperti apa. Kalau kita baru mengetahui sekarang ini, mungkin kebenarannya masih belum bersifat absolut atau tetap. Nanti dia dilihat terang benderang ketika itu sudah di tahap final. Jadi kalau sama dengan orang sekarang mau bilang bagaimana kan, orang ya berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalaupun kedapatan ada sama dengan contoh-contoh yang didapati oleh Rino dalam kehidupan sosial kemasyarakatan seperti itu. Orang petugas cuma terus memantau, mengawasi, supaya itu terus bergulir sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di wilayah kita, di negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, senior ada tanggapan? Ya, sedikit mau menanggapi, boleh. Terima kasih Pak Pendeta. Tapi Pak Pendeta jawaban mengarahkan kepada oknum. Kita maksud bukan itu. Maksudnya apa ya? Apakah ada hal yang keliru dari dalam torang pelayanan atau di dalam gereja terkait dengan pengajaran mungkin saja ya, ataupun terkait dengan khotbah yang akhirnya tidak mendidik seseorang untuk dapat mampu teredukasi, baik dia
punya status warga negara gereja dan juga warga negara Indonesia begitu, Dang. Sehingga kalau jadi warga negara Indonesia kan DP pergumulan kan besar dengan segala rumitnya, kompleksnya hal-hal yang terjadi. Nah, ketika DP karakter yang mungkin kurang kuat dari gereja, dia bisa mengalami atau jatuh di dalam pelanggaran etika atau moral, bukan cuma kasus-kasus hukum, tapi juga secara keteladanan ataupun dia secara kata-kata yang tidak baik begitu, yang tidak jadi contoh di dalam lingkup gereja, tapi dia pemimpin Kristen begitu. Kira-kira itu dan kita tujuan sasaran pertanyaan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi kalau sama mau bilang kalau lebih spesifik, saya kira saya cuma mau menanggapi itu tadi yang bagaimana kalau didapati ada kasus-kasus seperti itu, ada fakta-fakta seperti itu. Jadi saya tidak mengarahkan ke satu instansi terkait atau satu lembaga terkait, tetapi pada dasarnya kalaupun itu ditemui, orang biarkan kan sebagai negara hukum ada proses hukum yang berlaku, yang berjalan, bergulir. Itu jawaban saya pertama. Jadi kalau pertanyaan lanjutan tanggapan dari Saudara Rino, bagaimana ini kok lebih kepada peran dari gereja karena apakah DP pengajaran yang kurang, apakah DP berbagai metode-metode yang mungkin belum bisa diterapkan secara penuh oleh orang-orang atau jemaat yang ada dalam menjalani realitas sebagai warga negara, tetapi juga realitas sebagai orang Kristen, sebagai warga gereja dan sebagainya. Jadi kalau orang mau bilang tanggapan, itu kurang kembali kepada pribadi masing-masing kan, bagaimana mau menanggapi, bagaimana mau memahami bersama. Karena dalam firman Tuhan sejelas disampaikan ini, ada batasan, ada kewajiban, ada tugas, ada tanggung jawab yang harus kita lakukan. Jadi kalau mau bilang mau menerapkan ke dalam kehidupan sehari-hari itu tinggal tergantung orang. Toh ketika didapati ada yang tidak sesuai dengan aturan-aturan dalam firman Tuhan yang berlaku atau dalam aturan-aturan dalam kenegaraan tertentu yang berlaku, ya tinggal kembali kepada orang diri, bagaimana orang mau memahami itu secara dalam dan mau menerapkan itu secara nyata dalam kehidupan keseharian kita. Jadi kira-kira seperti itu. Oke, Dino ada tanggapan kembali? Mungkin tambahan sedikit, jadi mungkin nanti juga menjadi koreksi juga menjadi evaluasi, bukan hanya bagi kita, tetapi juga sebagai warga gereja, tetapi juga bagi pemerintah, sebagai pemerintahan yang ada, untuk bagaimana terus mengevaluasi diri, berbenah, sehingga setiap apa yang kita rumuskan, setiap apa yang kita ajarkan, benar-benar akan dipahami, dimengerti secara seksama oleh warga negara atau warga jemaat atau siapa saja, sehingga mengimplementasikan ini firman ini akan semakin nyata dan sesuai pada pengadaannya, sesuai dengan apa yang sudah dirumuskan. Jadi itu orang mau terapkan itu secara nyata. Jadi menjadi evaluasi juga orang bagaimana mau lebih memperkuat juga untuk penerapan ini. DP cara mau penerapan bukan hanya sampai pada mengajarkan, memperkenalkan, tapi juga bagaimana orang mengawal juga supaya itu benar-benar diterapkan secara nyata dalam kehidupan kita yang menganut itu Dwi tadi sesuai dengan apa yang disampaikan Rino di awal sebagai warga negara, sebagai warga kerajaan Allah juga. Orang punya dua tanggung jawab yang dibeberkan juga oleh Tuhan Yesus sendiri. Dua tanggung jawab ini yang mengikat kita orang percaya, yang mengikat kita sebagai ciptaan. Karena itu bagaimana ini diterapkan secara nyata itu harus juga selain dari tanggung jawab masing-masing kita orang percaya, tapi juga menjadi evaluasi juga dari kita sebagai orang percaya untuk saling mengawal bersama supaya itu benar-benar diterapkan secara nyata. Oke.
Oke, pendeta orang karena Rino tadi suruh reaksi mata berarti sudah terjawab. Uh, kita masuk pada sesi yang kedua. Nah, waktu masih lumayan, boleh sampai jam 10. Di sini teman-teman kita akan kesempatan 2 orang penanya atau ada 2 orang sharing. Kalau ada pertanyaan atau sharing, boleh langsung reaksi tangan dan ada ada lagi satu ada di kolom chat pendeta. Orang kampung dulu masih adakah? Satu. Menunggu pendeta. Kita bacakan juga dulu di pertanyaan pendeta. Di sini pendeta ada pertanyaan dari Shalom. Pertanyaan dalam bacaan ini berbicara tentang pajak dan pajak ini tentu berupa uang. Dalam ayat 22 Yesus menjawab bahwa berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan. Mengaitkan tentang pemberian perpuluhan, apakah itu masih relevan diberikan? Karena ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan bahwa perpuluhan itu sudah tidak relevan lagi karena itu hanya berlaku dalam perjanjian lama. Oke, boleh langsung juga jawab. Nah, di Pak kita soalnya ada titipan pertanyaan. Kalau belum ada di sini, nanti mungkin habis pertanyaan ini, orang kita akan bertanya. Oke, silakan. Halo, Ya, halo pendeta. Pertanyaan yang di kolom chat pendeta dari oke. Ya, pertanyaan dari Shalom. Shalom. Dalam bacaan ini bicara tentang pajak dan pajak itu tentu berupa uang. Dalam ayat 22, Yesus menjawab bahwa berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan. Mengaitkan tentang pemberian perpuluhan, apakah itu masih relevan diberikan? Karena ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan bahwa seorang hamba Tuhan yang mengatakan bahwa perpuluhan itu sudah tidak relevan lagi karena itu hanya berlaku dalam perjanjian lama. Halo, dapat dengar? Dapat. Halo. Ya, pendeta, halo. Langsung dijawab. Dapat dengar? Kena? Ada pendeta, ada. Jelas. Jelas, Pak. Dalam bacaan ini berbicara tentang pajak dan pajak ini tentu berupa uang. Dalam ayat 22 Yesus menjawab bahwa berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan. Mengaitkan tentang pemberian perpuluhan, apakah itu masih relevan diberikan? Karena ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan bahwa perpuluhan itu sudah tidak relevan lagi karena itu hanya berlaku dalam perjanjian lama. Ini sudah lebih meluas DP materi Kang, DP pertanyaan Kang. Kalau sama dengan bagi kita pribadi sebenarnya ini soalnya sesuai dengan orang materi. Karena ini bicara tentang kalau kita kembali ke gereja kita, di mana kalau sama dengan ini kan pada faktanya ada pendeta yang
mengatakan bahwa perpuluhan itu sudah tidak relevan karena itu hanya berlaku dalam perjanjian lama. Jadi tergantung dari gereja mana kita mau menyikapi, dari bagaimana orang mau menyikapi itu. Tapi kalau sama dengan kita, sama dengan orang cuma belajar dari apa yang orang materi di saat ini, tentang bagaimana tanggapan Tuhan Yesus atas pertanyaan dalam hal ini berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, tapi juga sebagai warga kerajaan Allah. Dia memberikan pajak kepada pemerintah, dia memberikan kehidupan kepada Tuhan sebagai gambar dan rupa Tuhan. Baru pajak itu karena ada gambar dan nama dari kaisar yang sedang memimpin di waktu itu. Kalau mau kaitkan dengan perpuluhan, saya kira hanya tidak cocok di pertanyaan. So, tidak sesuai dengan orang materi. Dan tergantung Jono dari gereja mana orang ada, karena masing-masing gereja kan punya pengajaran tentang itu, punya ajaran-ajaran tentang itu. Kalau ada pendeta yang bilang itu soalnya tidak relevan, ya kurang tergantung dari mana orang mau melihat itu orang. Begitu kira-kira. Semoga menjawab pertanyaan dari Shalom. Itu juga karena orang tema di konteks bacaan ini memang bukan berbicara soal perpuluhan, walaupun pajak itu orang kaitkan dengan uang, lebih ke konteks pembacaan ini. Iya, apalagi kita sudah sampaikan tadi di awal bahwa ini pertanyaan ini bukan hanya bicara tentang pertanyaan masalah ekonomi, soal pajak dan sebagainya, tapi yang mau ditonjolkan di sini Pak, Tuhan Yesus mau sadarkan, mau membuka mata, mau memberi pencerahan bahwa bicara tentang ketaatan kepada Tuhan Allah dan ketaatan kepada pemerintah sebagai implementasi dari ketaatan kepada Tuhan Allah. Ini pajak ini yang diangkat oleh orang Farisi ini adalah isu yang paling sensitif waktu itu untuk berupaya untuk memenjerat Yesus. Jadi tidak ada hubungan sebenarnya dengan masalah doi, tapi ini bicara tentang bagaimana eksistensi dari pemerintah yang harus mendapatkan dukungan dari masyarakat sebagai wujud bagaimana kita juga orang beriman, orang harus wujudkan dalam kehidupan secara nyata. Jadi kalau semua perpuluhan, nggak mau habis-habis orang ini, semua lebih panjang orang perdebatan kalau mau bicara tentang perpuluhan. So, lari dari tema sebenarnya. Oke, teman-teman, belum ada pertanyaan. Nah, pendeta di sini ada titipan pertanyaan. Di sini memang beliau tidak sebutkan nama, tapi pertanyaannya sangat menarik kita dengan keadaan sekarang. Nah, di sini yang orang viral tentang bendera One Piece. Nah, itu masih berkaitan kalau kita lihat pendeta. Di sini dia pertanyaan terkait semangat bendera One Piece. Nah, pertanyaannya bagaimana Pena? Putus-putus. Oh, putus Kang. Ya boleh. Ini sudah. Pendeta. Ya, bagaimana Pena? Oke. Pendeta, ini tentang semangat bendera One Piece yang saat ini sementara viral. Nah, dia bertanya begini, pendeta. Apakah pemuda Kristen bisa menggunakan semangat One Piece untuk melawan ketidakadilan? Bagaimana semangat Injil dalam melawan ketidakadilan dan sebagai polemik ini? Pendengar kita boleh jelas? Ya. Oke. Ini pertanyaan yang relevan dengan sekarang kan, kalau orang mau lihat tuh berbagai reaksi-reaksi dari masyarakat, ada banyak yang mengibarkan bendera One Piece itu kan. Kita sebenarnya tidak terlalu tahu banyak tentang ini arti dari bendera, tapi mungkin wujud bentuk protes Kang, kira-kira untuk bentuk protes mungkin atas kepemimpinan yang orang-orang tertentu yang mungkin tidak puas dengan kepemimpinan yang sementara memerintah atau apa. Tapi kalau kita mau melihat sebagai warga negara Indonesia yang baik,
Orang cuma kenal bahwa orang punya bendera merah putih, kan? Ini kan dalam semangat nasionalis. Ini kaitannya juga dengan Hamin berapa ini menjelang HUT kemerdekaan kan Republik Indonesia. Kalau bicara tuh tentang mungkin bentuk kritik, bentuk protes apa, kan ada banyak wadah untuk orang mau salurkan itu. Orang mau nyatakan itu lewat aspirasi, itu juga ada kan diatur di undang-undang dan sebagainya. Saya kira untuk pengibaran itu tidak terlalu elok, tidak terlalu elok, karena kan itu DP makna lebih kan tak terlalu elok sih kalau bagi kita secara pribadi. Tapi kalau mau kaitan dengan semangat Injili sebagai orang Kristen dalam kita belajar juga daripada Yesus sama dengan contoh ini. Di tengah-tengah reaksi riak-riak yang bermunculan di waktu itu untuk berupaya melengsarkan Yesus, membuat ketidakadilan terhadap pribadi Yesus, dengan tenang dia memberikan respon. Dia memberikan respon yang tidak untuk hanya dirinya sendiri, mengamankan dirinya sendiri, tapi juga membuka pemahaman-pemahaman dari orang banyak waktu itu. Sehingga mereka langsung lari pergi meninggalkan Yesus. Artinya, dorang mengerti dengan apa yang diresponi oleh Tuhan Yesus. Jadi, ada banyak cara orang untuk mau menyalurkan orang aspirasi-aspirasi. Ada banyak cara untuk orang kemudian mau mengkritik sesuatu. Pemerintah itu tidak anti kritik dengan masyarakat, apalagi gereja dan sebagainya, tapi itu DP cara. Tapi mungkin kalau orang cuma bilang cuma kok mesti kibar bendera, tapi kalau dalam semangat nasionalis itu sangat ditentang. Kita hanya punya satu bendera, yaitu merah putih. Kalau cuma semangat nasionalis itu bertentangan sekali, itu sangat bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dan sebagainya. Jadi saya kira kalau menanggapi itu, saya juga tidak terlalu setuju dengan bendera-bendera yang bermunculan di sekarang ini. Bendera One Piece. Kita juga belum terlalu mengerti apa DP makna itu, tapi kita tahu itu bentuk protes. Tapi kalau mau bilang mau memprotes atau mau mengkritik sesuatu kebijakan tertentu, bukan cuma melalui itu DP cara sebagai orang Kristen, orang belajar juga dari teladan Yesus. Teladan Yesus tenang, tetapi dia tenang, tapi DP dampak itu dirasakan. For apa orang terlalu berapi-api dengan berbagai reaksi-reaksi yang bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku, kemudian tidak ada dampak sesudah itu, tidak ada manfaat sesudah itu. Kan justru semakin mau memperkeruh tuh keadaan. Tapi Yesus dia memberikan satu statement yang tenang, satu statement yang seolah-olah tidak berpihak, tetapi langsung memberikan pencerahan kepada banyak orang. Jadi itu orang cara itu yang harus diperhatikan. Oke, pendeta, terima kasih untuk jawabannya. Karena untuk selesai, waktu sudah menunjukkan 21.49. Orang sepakat berakhir di jam 10.20. Orang akhiri, apakah masih semoga Kote perjawaban dari pendeta tadi mewakili karena mau menjawab dari pertanyaan dari beliau. Karena beliau di sini tidak menyebutkan nama, tetapi ini memang menarik tentang pertanyaan ini pendeta. Karena pertanyaan ini juga melihat apa yang terjadi yang viral saat ini. Semoga itu menjadi jawaban untuk yang menitipkan pertanyaan ini. Oke, masih adakah yang mau bertanya atau sharing? Satu orang terakhir sebelum pendeta closing statement, kita masih kasih waktu kesempatan satu orang penanya atau satu orang yang mau sharing.
Oke, karena sudah tidak ada, pendeta mungkin langsung di pendeta untuk closing statement karena sudah ada yang bertanya. Ya, closing statement. Bagaimana, Vena? Tadi apa tuh terakhir? Yang terakhir sebenarnya kasih kesempatan kalau ada yang masih mau bertanya atau ada tambahan dari Big Patrick. Trump senior dulu. Ini Enggak, cuma mau bilang semacam kesimpulan begitu dong, closing statement pendeta. enggak tuh Semacam tadi Pak Fiana bilang kok saya nggak tahu jelas tuh, kita bilang apa tuh terakhir tuh kalimat terakhir iya, closing statement. iya, Ya, kalau dari tapi sebelumnya mungkin ada tambahan dari orang P senior ini. Luar pas, biasa. mantap pendeta, aman. Kalau dari saya, kalau membaca perikop ini sebagai orang percaya atau orang bangga kepada Tuhan Yesus di luar ekspektasi dunia, di luar apa yang orang pikirkan, apa yang dia nyatakan itu jauh melampaui batas-batas pemikiran kita manusia. Jadi kalau mau bilang tuh kemakuasaan Tuhan ini jelas nampak dalam cerita ini. Ini kisah yang membuat orang Kristen semakin bangga punya Tuhan Yesus, punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Dan ada 3 hal yang sama ini orang tahu, ini Yesus yang kehadirannya yang omnipresent, kehadirannya waktu itu yang luar biasa. Dia tidak hanya sekedar hadir, tetapi kehadirannya yang penuh dengan kuasa, omnipoten dan omniscience. Dia maha tahu. Bayangkan tuh rencana-rencana jahat dari orang-orang waktu itu, dia ketahui, dia tahu betul sedetail mungkin, dan kemudian kuasanya benar-benar dinyatakan. Upaya keras untuk memelengsarkan waktu itu posisi dari Yesus tidak berhasil sama sekali, itu menyatakan kemahakuasaannya. Jadi saya mengingat satu ungkapan, ini orang senior pasti tahu dari orang dosen, mantan ketua sinode, pendeta Aus Supit, dia bilang, kalau Yesus jawabannya, apalagi pertanyaannya. Jadi dari sini kita bisa menyaksikan, loh luar biasa Katu. Kalau mau cari jawaban-jawaban, tidak ada di luar lain. Tidak ada di luar-luar. Tidak ada selain daripada Tuhan Yesus. Sebagai orang beriman, sebagai orang percaya, kita bangga lewat perikop ini. Yang tidak hanya memberikan jawaban-jawaban yang sama dengan tadi di ayat bagaimana kewajiban kita kepada negara dan kewajiban kita kepada Allah. Tapi lebih daripada itu, kita bangga punya Tuhan yang luar biasa, Yesus jawaban kehidupan kita, orang percaya. Baru kemudian kehadiran Yesus di sini yang kedua, kita bisa lihat kehadiran Yesus membawa perubahan yang sangat signifikan. Kehadiran Yesus membawa perubahan yang sangat signifikan dalam tatanan sosial yang ada pada masyarakat waktu itu. Jadi kesombongan, keegoisan, iri hati, kemunafikan, kebobrokan moral, secara otomatis disingkirkan Yesus dengan tenang. Dengan tenang dia meresponi berbagai gaya, upaya dari orang-orang waktu itu. Jadi kehadiran Yesus membawa perubahan yang signifikan dalam kehidupan ini. Sedangkan dalam bahaya besar, dia boleh mengubah situasi, apalagi dalam kehidupan kita yang hari-hari ini mungkin sedang ada dalam berbagai problematika kehidupan, ada berbagai tantangan, ada berbagai rintangan. Kita punya Tuhan Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Dalam diamnya, kuasanya tidak berhenti, tapi diam Yesus adalah diam yang aktif, dia bekerja tenang, dia bekerja secara luar biasa, dan hasil yang paling diutamakan di sini. Hasilnya akan membawa perubahan yang sangat luar biasa. Orang boleh saksikan dalam bacaan ini. Jadi luar biasa kalau orang mau menyaksikan. Saya kira itu mungkin dari saya dalam closing statement di saat ini. Dan kalau ada yang mau ditambahkan mungkin dari teman-teman, disilahkan. Orang ke senior, ini so jarang orang coba dengar orang pe. Ada ya hari-hari di YouTube video no. Patrick Smith. Ada hari-hari di YouTube dong pendeta. Iya, Boleh jadi dulu. orang mau buku-buku dapat ini. Cuma so Siap, jarang siap. duduk sama-sama.
Ya, jadi kalau dari saya mungkin cuma itu, kalau ada yang mau tambahkan. Jadi orang semakin memperkuat iman kita, orang mau membaca ini, bacaan ini. Jadi kita kalau selanjutnya mungkin kalau ada yang mau ditambahkan, kita juga belajar dari orang Farisi, jangan sampai iri hati membuat kita buta hati, sehingga kita kurang hati-hati dalam bertindak, dalam melangkah, karena iri hati, DP dampak ternyata sangat besar. Dalam kekristenan itu tidak diperbolehkan, tetapi juga ada kemunafikan-kemunafikan yang ditonjolkan oleh orang-orang Herodian, oleh orang-orang Farisi, itu juga secara mentah-mentah ditolak oleh Tuhan Yesus. Karena itu sebagai orang percaya, ini dua hal ini juga orang lakukan secara nyata itu cukup kuat dalam kehidupan ini. Bagaimana kita mempersembahkan kehidupan kita kepada Tuhan sebagai ciptaan yang segambar dan serupa dengan Allah. Orang persembahkan hidup ini secara sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah, dan orang wujud nyatakan dalam kehidupan kita setiap hari secara nyata. Ya, nak mungkin orang kan kasih kepada Allah harus dinyatakan juga dengan kasih kepada sesama. Bagaimana orang mungkin mau mengasihi Tuhan, lantas orang kehidupan dengan sesama itu rusak. Jadi orang harus nyatakan ini. Tuhan bilang, orang kewajipan-kewajipan, orang tuntutan-tuntutan, orang kewajipan kepada sesama, orang harus lakukan selama itu tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tapi lebih daripada itu yang mau disoroti, harus lebih juga orang kewajipan kepada Tuhan Allah yang tidak boleh dilupakan. Kalau mau kaitkan dengan pajak, jangan sampai ada orang dia rajin sekali bayar pajak. Tapi kalau mau pergi gereja mau kasih persembahan, dia sangat hitung-hitungan dengan Tuhan. Ini kalau zaman itu orang mau sharing-sharing. Ada orang dia di gereja, so hari-hari, so mungkin sedang dia pulang rumah, so nyanda, cuma di gereja-gereja kurang da ibadah-ibadah dan seterusnya, tapi kewajiban kepada negara dia lupakan. Jadi Yesus menekankan bahwa ini dua hal ini secara bersama-sama harus berdampingan, berjalan secara bersama-sama, tetapi DP bobot yang harus ditonjolkan itu orang kewajiban kepada Tuhan Allah yang diimplementasikan kepada sesama. Oke, kita kasih. Mohon izin pendeta kasih mati video. Oke. Kayaknya jaringan bisa ikut kita di sini. Terus putus. Iya. Kita lihat kok di sini jaringan biasa itu wifi gereja kan nyak jadi kurang dah hotspot ini pakai jaringan biasa jadi. Oke, pendeta nggak terasa kurang lebih hampir 2 jam tentang PPA di malam hari ini, dan mewakili teman-teman yang hadir di PPA Pemuda Gemim di malam hari ini, walaupun sebagai objek pembinaan pengkaderan Pemuda Gemim,